will then. Arrêtez-le! Hé, ne laissez pas s'échapper! Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Chinese Zodiac. Film Chinese Zodiac ini bercerita tentang misi pencurian simbol zodiak Cina, yang dimana pemeran utamanya adalah Mamang Jackie Chan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita seksoy yang numpang pipis di sebuah pangkalan militer Rusia. Padahal dia menyelinap masuk untuk mencuri beberapa kunci yang menjadi akses penting militer. Di dalam lab militer ini, aktor Jackie Chan berperan sebagai Jesse Martin, yang dimana dia adalah sebagai seorang pencuri profesional barang antik. Dia hendak kabur setelah menyusup untuk mencuri lukisan Rose yang berharga. Dengan menggunakan kostum khusus, Jesse meluncur melewati petugas yang akan menangkapnya. Kita saksikan guys. Jesse sempat melumpuhkan dua pengendara motor yang mengejarnya. Setelah berhasil melewati berbagai jebakan, Jesse berhasil sampai di sebuah jaring dan terbang di bawah rekannya. Kini, dia mendapat misi baru untuk mendapatkan 12 kepala perunggu istana musim panas lama yang disebut Xiao. Dan inilah Chinese Zodiac. 24 jam sebelumnya, seorang pengusaha bernama Morgan berhasil memenangkan lelang 4 perangko paling langka di dunia. Tak diduga, dia merobek 3 perangko dan hanya menyisakan 1. Rupanya, itu bagian dari saran ayahnya untuk menaikkan harga perangko itu. Kini, target perusahaan mereka untuk mendapatkan 5 kepala perunggu. Diceritakan, kepala kerbau terjual hingga 7 juta dolar, kepala monyet lebih dari 8 juta dolar, macan 25 juta dolar, dan babi 6 juta dolar. Mereka mengandalkan Jesse untuk misi ini. Jesse ditugaskan untuk mendapatkan kepala perunggu lainnya dan bonus 1 juta dolar akan dia dapatkan untuk setiap kepala. Dan 10 juta dolar khusus untuk kepala naga. Scene berpindah ke suatu tempat. Jesse alias Martin yang mengaku dari National Geographic menemui Profesor Guan. Guan menceritakan tentang istana musim panas lama Cina yang dibangun tahun 1709. Di istana yang megah ini terdapat 12 patung Xiao. Keindahannya mempesona dan terkenal hingga belahan dunia. Istana ini hancur dan porak-poranda setelah pasukan penjajah melakukan penyerangan. 12 patung perunggu yang sangat berharga itu hilang dicuri. Profesor membuat patung tiruan dan hanya Martin yang diperbolehkan untuk melihatnya. Menurut informasi, hanya 5 patung asli yang telah dilelang dan 7 lagi belum diketahui keberadaannya. Martin menggunakan sarung tangan khusus yang terkoneksi ke markas untuk membuat tiruannya. Bersama 3 rekannya yang bernama Bonnie, David, dan Simon, mereka berangkat ke Paris untuk mencari informasi melalui mahasiswi Profesor Guan yang bernama Choco. Patung palsu itu mereka gunakan agar bisa lolos di bandara, dan setelah itu mereka buang.
Martin menemui Choco dan rekan-rekannya yang tergabung dalam sebuah organisasi untuk mengembalikan peninggalan barang bersejarah kepada negara. Dua patung asli diketahui berada di Kastil Count Prancis. Diam-diam, Martin mengambil semua informasi tentang dua patung itu menggunakan jam tangannya. Dibantu tiga rekannya, Martin akan menyusup ke dalam kastil. Setelah kamera CCTV mereka retas, Martin langsung menyelinap masuk. Menggunakan kacamata 3 dimensinya, Martin dapat melihat sidik jari yang mengarah ke ruangan buku. Di sana, dia menemukan kunci rahasia yang menggunakan 3 set kombinasi. Jika menggunakan komputer, setidaknya butuh waktu 2 hari. Dua orang pembantu yang masuk hampir melihat Martin. Martin menemukan susunan buku yang aneh yang menunjukkan angka dan huruf. Setelah kombinasi itu dimasukkan, dia berhasil membuka pintunya. Di ruangan rahasia ini, dia menemukan patung asli tikus dan kelinci. Bahkan, dia menemukan tongkat Fir'aun, benda milik Zarina, kotak emas, dan bintang Arabia yang dikabarkan hilang. Yang mengejutkan, lukisan Rose yang sebelumnya gagal ditemukan berada di kastil ini. Martin terkejut karena petugas melihatnya. Bahkan, Choco tidak sadar bertemu dengannya juga. Martin bergegas kabur dari kastil ini. Dia terjebak di taman labirin karena kejaran anjing penjaga. Outside the castle, southeast, which way? I think I'm more. Ini mini manimo, that's where I gotta go. Until you take airborne. Anjing-anjing itu terus mengejarnya dan parasutnya tidak bisa terbang karena medan yang terlalu sempit. Kocaknya, Martin harus berperilaku menjadi anjing. Dia pun akhirnya bisa keluar dari kastil itu. Namun, dia terciduk oleh Choco. Petugas menduga Choco terlibat dengan Martin. Martin berjanji akan menjelaskan semuanya kepada Choco. Dia berhasil lolos dan kembali ke mobilnya. Singkat cerita, Martin menemui Choco karena patung kelinci itu berada padanya. Selain wartawan, dia mengaku adalah sebagai ketua organisasi non-profit yang berkaitan dengan Relics Internasional. Martin berencana mengembalikan patung ini kepada pemerintah Cina. Saat para penjaga kastil itu kembali muncul, Simon langsung melumpuhkan mereka. Polisi Perancis yang datang langsung menangkap mereka semua. Atas bantuan seorang wanita Perancis bernama Catherine, Martin kembali dibebaskan. Rupanya dia mengelola kastil Seychelles. Karena krisis keuangan, barang-barang antik ini akan dilelang oleh bank. Sesampainya di kastil peninggalan nenek moyangnya ini, Martin dan Choco melihat patung ayam. Namun di sini, Choco menilai hal yang berbeda. Koleksi barang antik ini dianggap sebagai curian dan harus dikembalikan kepada pemerintah Cina. Saat Choco dan Catherine bertengkar memperebutkan lukisan itu, tim Martin mendapatkan informasi keberadaan emas dan patung-patung lainnya dari sebuah foto kakek buyut Catherine. Martin berjanji akan menemukan jejak perjalanan kakek buyutnya. Dan mereka diizinkan tinggal di kastil ini. Sebelum mencuri patung ayam itu, mereka membuat replikanya untuk ditukar dengan yang asli. Tim kemudian pergi ke sebuah pulau untuk menemukan jejak dari kakek buyut Catherine. Di keesokan harinya, Martin dan tim mulai menjelajahi pulau ini. Namun tiba-tiba, Catherine dan Choco terjebak di lubang jurang. Ketika Martin mencoba menolongnya, mereka bertiga malah terperosok dan sempat bergelantungan layaknya Tarzan. Di saat genting seperti itu, Choco dan Catherine sempat-sempatnya bertengkar. Tak kuat menahan beban dari kedua wanita yang sama-sama menyukai Martin, mereka kembali terjatuh.
Martin bahkan harus meluruskan kaki Choco yang terkilir. Lokasi ini ternyata adalah indestructible yang sedang mereka cari. Mereka berpijak pada sebuah kapal besar yang pernah digunakan kakek buyut Catherine. Bahkan, Catherine menemukan tulang belulang dan cincin milik kakek buyutnya itu. Yang tidak mereka sadari, ada patung perunggu lainnya. Simon dan David terkejut saat melihat bongkahan emas yang berada di dalam batang pohon. Mereka harus menemukan cara untuk membawanya pulang. Tiba-tiba, sipir dan kawan-kawannya muncul menodongkan senjata. Masalah lain yang lebih besar datang. Karena kelompok bajak laut dengan berbagai persenjataan menyandera tim. Tiba-tiba, mereka tidak sengaja meluncurkan roketnya. Lay down! Dengan aksi yang kocak, Martin dan tim melawan para pembajak ini. Berbeda dengan sipir dan rekannya yang memilih untuk kabur. Tiba-tiba terlihat patung kepala ular. Choco dan Catherine menggunakan tulang kakek buyutnya untuk memukuli penjahat. Saat akan kabur, Martin melihat patung kepala ular yang dilempar oleh Simon. Pierre kembali menodongnya lagi. Situasi kembali kacau setelah Catherine mengambil senjata musuh dan menembakkannya tanpa kendali. Bajak laut itu kembali menodong mereka semua. Namun tiba-tiba sebuah roket bergelantungan di antara mereka dan tiba-tiba beberapa patung perunggu itu akhirnya mereka temukan. Selain patung, mereka juga harus membawa ratusan batang emas. Bajak laut itu kembali menghalau tim. Tidak kehabisan ide, tim menggunakan tawon alias engang sebagai senjata. Have some honey! Dan ini cara yang tim lakukan untuk keluar dari hutan ini. He's moving! Go! Kapal penjemput pun datang. Diketahui dalam batang pohon itu terdapat 2.900 batang emas dengan berat 8 ton. Saat mereka berpesta dan mabuk berat, Choco menemukan bukti tujuan Martin sebenarnya. Kini dia tahu bahwa Martin dan timnya hanya ingin mencari emas dan harta karun, dan kepala perunggu itu akan diserahkan kepada orang yang membayar mereka, bukan kepada pemerintah Cina yang dijanjikan sebelumnya. Tiba-tiba emas-emas itu berjatuhan ke dalam laut. What's wrong? Nothing. Just stay in the boat. Satu emas yang dipegang oleh Choco kembali dijatuhkan oleh Martin sebagai bentuk penyesalan kepada Choco. Padahal di luar sepengetahuannya, Martin meminta David dan Simon untuk mencatat titik koordinat emas itu. Di sisi lain, Profesor Guan ditangkap pihak kepolisian. Singkat cerita, proses lelang patung itu menuai kecaman dari seluruh dunia. Yang mengejutkan, perusahaan MP yang menugaskan Martin akan melelang kepala naga, karena ternyata selama ini mereka telah menyimpannya. Jonathan sebagai penghubung mereka dengan perusahaan MP telah berkhianat kepada Martin. Kepala naga itu akan dilelang dengan harga 60 juta euro. 3 mahasiswa ditangkap saat menyelinap ke area perusahaan itu. Choco meminta bantuan Martin untuk membebaskan ketiga temannya termasuk profesor yang kini ditahan polisi. Martin kembali beraksi dimulai dengan menjebak si Jonathan. Martin dibantu Bonnie datang ke markas Morgan dan memberikan lukisan Rose kepadanya. Di lokasi ini mereka membuat replika dari barang-barang antik di seluruh dunia, kemudian dilepas di sebuah lelang untuk mendapatkan keuntungan besar.
Martin bertemu dengan Walter yang menjalani profesi yang sama sepertinya. Diketahui dia pernah mencuri patung Buddha dari sebuah kuil. Karena perbuatannya sempat akan terjadi perang antara kedua negara yang berbatasan. Martin menyebutnya dia adalah sampah dalam bisnis ini. Mereka terlibat pertarungan untuk menunjukkan kemampuan siapa yang lebih unggul. Saat Morgan akan memberikan bayaran untuk lukisan Rose, Martin meminta 3 mahasiswa yang ditahan untuk dibebaskan. Morgan sempat mengelak dan Martin membuktikannya. Arrête-le! Hé, ne laissez pas s'échapper! Bouge pas! Mamang Jackie kembali beraksi melawan puluhan anak buah Morgan. Di waktu yang sama, Bonnie meladeni pacar dari Walter. Saat Martin meladeni musuh, mesin tungku yang berisi karbon berbahaya terkena pukulan tongkat yang berakibat suhu naik drastis. Martin kembali meladeni musuh di ruang pemotretan dan hasil fotonya mengejutkan. Oh, sewakili. Tiba-tiba, tungku itu meledak menghancurkan seluruh barang antik di ruangan ini. Martin berhasil menemukan 3 mahasiswa yang mereka kurung. Ayah dari si Morgan yang bernama Lawrence datang. Dia melepaskan Martin dan 3 siswa itu. Namun lukisan Rose dia ambil secara gratis untuk menggantikan kerusakan tempat ini. Is that a deal? Karena Interpol akan datang untuk melakukan penyelidikan, tempat ini sengaja dihancurkan. Rupanya, Lawrence menugaskan Walter agar membuang kepala naga itu ke Gunung Merapi jika proses lelang dihentikan. Dan benar saja, dalam hasil lelangannya tidak ada satupun yang membeli kepala naga itu. Hingga akhirnya, Walter dan anak buahnya terjun untuk melemparkan kepala naga. Di saat yang tepat, Martin datang untuk mencegahnya. Mereka terlibat pertarungan udara. Martin harus berjuang melawan mereka bertiga. Saat si wanita itu pingsan, Martin memilih menyelamatkannya dulu. Setelah itu, dia kembali mengejar kepala naga yang dilempar ke arah Gunung Merapi. Walter kembali menghalanginya. Mereka sempat membuka parasut. Yang mengejutkan, Martin rela melepaskan 2 parasutnya untuk mengejar kepala naga. Setelah mendapatkan kepala naga, dia terlempar di atas Gunung Merapi dan meluncur cepat menggunakan kostum gelembung. Aksi terepik yang dilakukan Mamang Jackie di sini. Martin berhasil menyelamatkan kepala naga tersebut.
dan Walter akhirnya mengakui keunggulan Martin. Di akhir cerita, Lawrence ditangkap pihak kepolisian akibat pencurian lukisan Rose. Meskipun terbaring di rumah sakit dengan sejumlah luka, namun Martin puas karena kini seluruh benda berharga itu kembali ke pihak pemerintah. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari Chinese Zodiac ini? Kesimpulannya, Chinese Zodiac berusaha menghadirkan begitu banyak plot cerita dalam 123 menit durasi perjalanannya. Mulai dari kisah keluarga, intrik politik, romansa, sejarah dan budaya dunia, hingga permasalahan seperti bagaimana pentingnya untuk melakukan konservasi terhadap berbagai artefak peninggalan sejarah dunia. Tentu saja, berbagai plot yang terdengar serius itu disajikan dalam balutan penampilan penuh humor khas Jackie Chan, yang sayangnya di masa modern akan diartikan sebagai sebuah sajian komedi aksi yang klise dan benar-benar melelahkan untuk diikuti. Namun tidak akan lelah ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.